Halo semuanya, selamat datang kembali ya. Jadi di video kali ini saya akan membahas mengenai beberapa kripto yang besar ya, seperti Bitcoin, Ethereum, dan Ripple. Nah, sekarang kita akan mulai dulu dari Bitcoin. Nah, kalau kita perhatikan di Bitcoin ini sudah mulai bermunculan berita-berita yang buruk ya. Dan beberapa orang yang barusan masuk ke kripto juga sudah mengalami kerugian. Nah, sekarang saya akan coba analisis ya. Kedepannya kita akan turun sampai ke area berapa, dan kemungkinan besar dalam jangka dekat ini, kapan kita bisa terjadi pembalikan arah. Nah, sekarang saya akan coba gambarkan satu trendline dulu. Sebenarnya ini merupakan trendline extension ya, yang sudah dari dulu, dan ini saya hanya gambarkan dari area sini. Nah, kita bisa perhatikan ya, sekarang Bitcoin sudah berada di area supportnya, walaupun support kuatnya sebenarnya masih ada di area sini, kalau kita perhatikan. Nah, tapi menurut saya ini juga sudah termasuk area support pentingnya. Kenapa? Karena ini sudah jadi rejection juga ya. Dan ini juga merupakan trendline extension yang sudah terjadi dari beberapa tahun yang lalu. Ini saya tarik, kemudian terdapat garis ini. Dan menurut saya dalam beberapa hari mendatang, kita akan melihat sedikit kenaikannya. Mungkin kenaikannya bisa kembali ke area 57.000 ini. Nah, ketika kenaikan ini terjadi, kemungkinan besar kita bisa membentuk satu pola yang namanya head and shoulder. Nah, itu yang saat ini sedang ada di analisis saya. Dan untuk tanggal pembalikan arahnya, kemungkinan besar kita akan melihat pembalikan di area besok ya, atau lusa. Karena ketika saya hitung menggunakan time cycle ya, besok ini ada potensi terjadi pembalikan arah. Kalau besok tidak terjadi, kemungkinan besar di tanggal 26 ini akan terjadi. Nah, ini juga ada confluence dengan support yang ada di sini. Nah, ini bisa saya katakan area yang cukup penting buat Bitcoin saat ini. Jadi dalam jangka waktu pendek, saya akan ekspektasikan adanya koreksi ke atas ya. Jadi mungkin ke area 57.000, ini bisa retest kembali area resisten yang ada di area sini. Nah, ini patut kita pertimbangkan. Kemudian ketika kita retest, ini juga ada peluang buat retest kembali area rising wedge-nya ya. Karena sebelumnya saya juga sudah katakan rising wedge yang terbentuk ini. Karena dari tanggal 14 ini saya juga sudah predik ya, kalau kemungkinan besar kita akan melihat top terjadi di sana. Buat kalian yang belum join channel Telegram saya, kalian bisa dapatkan informasinya di channel Telegram saya. Linknya ada di deskripsi di video ini. Nah, jadi kemungkinan kita akan melihat dulu sedikit kenaikan seperti ini. Setelah itu baru kita akan mengalami penurunan. Nah, penurunan untuk target pertamanya saya akan ekspektasikan di area 44.000. Nah, tapi ini tidak akan begitu cepat ya terjadinya. Kemungkinan besar kita akan makan waktu kurang lebih 1 bulan lebih untuk capai ke area sini. Kalau support ini tertembus, kemungkinan besar kita akan jatuh ke area 35.000. Tapi untuk saat ini saya akan berusaha untuk lebih objektif dulu, dan ekspektasi penurunannya ada di area 43.000. Ini area yang patut kita pertimbangkan buat Bitcoin sendiri. Jadi kurang lebih analisanya akan seperti ini ya menurut saya, di mana besok kemungkinan besar kita akan ada candle pembalikan arah ya, mungkin naik ke area sini. Nah, ini saya ekspektasikan akan terjadi di awal sampai pertengahan Mei. Setelah itu baru kita akan lanjutkan penurunan ke area 43.000. Ini skenario yang paling mungkin terjadi untuk saat ini. Oke, sekarang saya akan lanjutkan ke koin Ethereum. Oke, kalau kita analisa Ethereum ini, kita bisa perhatikan ya, ini pergerakan Ethereum sebenarnya lumayan konsisten dan trennya masih ke atas. Kalau kita perhatikan koreksi yang terjadi di sini, kita bisa gambarkan dengan Fibonacci. Dan ini kita bisa perhatikan ini merupakan area golden ratio dari Fibonacci. Nah, itu juga merupakan salah satu alasan kenapa koreksi terjadi di area tersebut. Oke, dan sekarang kita mengalami rejection 2 kali ya di area ini, artinya area ini bisa jadi area yang cukup penting. Tapi kalau saya perhatikan, kita masih berpeluang melanjutkan kenaikannya untuk Ethereum ini. Dan untuk support pentingnya ada di area 2000. Selama area 2000 ini tidak break, harusnya struktur bullish-nya akan tetap berlanjut. Nah, untuk target saya sendiri, untuk mungkin bulan depan ya, harusnya kita bisa capai ke area 3000 ini. Ini merupakan target yang paling ideal ya buat Ethereum sendiri menurut saya. Karena kalau kita perhatikan ya, untuk pergerakan altcoin sendiri untuk Ethereum ini, dia masih belum begitu cepat. Dan saya ekspektasikan mungkin di awal atau pertengahan Mei harusnya kita akan capai ke area 3000 ini. Ini untuk target minimalnya ya. Kalau untuk target yang lebih tingginya mungkin kita bisa ke area 3300. Nah, kalau kita hitung dari area sini, ini ada sekitar 50% gain.
Nah, ini buat kalian yang mau manfaatin ya. Tapi harusnya ketika Bitcoin naik, Ethereum juga akan terpengaruh ya. Karena kalau kita perhatikan ya, kalau Bitcoin naik, harusnya Ethereum juga akan mengalami kenaikannya. Dan ini juga akan berdampak bagus untuk altcoin lainnya seperti Link, DOT, dan XRP. Jadi kurang lebih seperti itu untuk analisa buat Ethereum. Nah, tapi untuk saat ini, kalau saya perhatikan dia mungkin saja bisa retest kembali ke area support ini. Setelah itu baru mengalami kenaikan. Nah, ini juga yang patut kita pertimbangkan. Nah, untuk stop loss-nya sendiri saya akan taruh di area sekitar 2000 ini ya. Karena area 2000 ini bisa jadi area penentu ya. Kalau area 2000 ini break, skenario ini tidak akan valid lagi. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya. Sekarang saya akan lanjutkan ke koin XRP ya, atau Ripple. Nah, buat koin Ripple ini, kalau kalian sudah mengikuti di video saya sebelumnya, dia akan naik ke area 1,76 ini. Dan ini sudah terbukti ya, terjadi. Nah, saya akan coba review replaynya kembali. Dan untuk saat ini, kalau saya perhatikan secara Elliott Wave, kemungkinan besar kita sedang ada di area Wave 3. Kalau saya perhatikan, Wave 3 ini ada kemungkinan berlanjut sampai ke area 1,7. Tapi sebelum ke area sini, pasti ada koreksi-koreksi kecil yang harus kita hadapi lagi ya buat XRP. Oke, kita bisa perhatikan ya, di video sebelumnya harga masih ada di sekitar area sini. Dan sekarang kita bisa perhatikan, harga sudah mencapai ke area 1,75 ini. Dan buat kalian yang sudah ikuti, ini sudah profit sekitar 80%. Dan ini hanya dalam waktu kurang lebih 2-3 hari ya. Nah, sekarang Ripple sesuai dengan analisa Elliott Wave yang saya buat sebelumnya, di mana saya katakan kemungkinan besar sekarang kita ada di Wave 3. Dan ini Wave 3-nya sudah berakhir di sini, dan ini sekarang kita sedang berada di area Wave 4. Nah, Wave 4-nya kemungkinan besar juga sudah berakhir di area-area sini ya. Dan sekarang saya lebih ekspektasikan adanya kenaikan ke Wave 5. Untuk target Wave 5 terdekatnya ada di area 1,7 ini kembali. Dan untuk target yang lebih long term-nya, mungkin kita bisa ekspektasikan ke area 2,6. Menurut saya untuk Ripple ini masih lumayan peluang ya kenaikannya. Karena kalau kita perhatikan, Ripple ini merupakan salah satu yang paling underperform ya kalau kita bandingin sama altcoin-altcoin yang lainnya. Nah, kenapa saya bisa katakan itu? Karena kalau kita perhatikan di weekly chart-nya, ini bahkan dia masih belum mencapai all-time high-nya yang ada di area sekitaran $3 ya. Dan harusnya ini akan dicapai dalam beberapa waktu mendatang. Jadi kalian bisa pantau ya untuk Ripple ini. Walaupun kemungkinan besar kita akan ada sedikit sideways dulu di wave 4. Karena seperti yang kita tahu ya, wave 4 ini biasanya sideways-nya kurang enak, banyak false break-nya. Jadi kalau kita perhatikan kembali ke daily chart, untuk skenario-nya, kemungkinan besar akan seperti ini. Target minimum dari wave 5 saya ada di area 1,76 dan target maksimumnya harusnya ada di area 2,4 sampai 2,6 ini. Yap, ada di area 2,6 ini ya. Karena saya akan berpacu sama golden ratio. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya analisa saya buat Ripple. Dan selamat ya buat kalian yang sudah mengikuti trade yang sebelumnya. Oke, saya kira begitu saja ya buat Ripple. Tapi sebelumnya, buat kalian yang mau join kelas di bulan Mei ini, kalian bisa langsung hubungi Telegram yang ada di bawah. Saya rasa sekian saja untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.